Dameni debata na sumurung sian salut na roha. Imana mangaramoti ate-ate dot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata mingguta sadaryon imana gabe turpuk jamita di minggu pasiahon dung Trinitatis sian buku Yohanes bidu onom mamuka maisian ayat sada saat rodi tu ayat 15 dengan marsika soring hita macahasa hamima ayat ganjil hamu sude ayat gonot tamulai ma ditamuei Yesus 5.000 halak asa dung salpui di taripari Yesus ma tau Galilea Tiberias. Dungi nakpok ma Yesus tu dolok lahu hudul tu si rapdot akasisiana alai jonok nam dungi manatak ma Yesus di dama torop halak ro mandapoton ibana jadi didok ma madok si Filipus sedia ma tuhrota roti asamangan akaon jadi dia lusi si Filipus ma ibana dang saya roti arga 200 hupang asa dijalau ganup nasida sasautik. Adong do dison sada dakdanak nau peop 5 roti do 2 deke alai sadia mai tuna sai torop. Asa dibuat Yesus ma akar roti i didok ma mauliate di parlehon mai tuaka nahuduli sian deki pe songoni saguru lomoni rohana sida. Gabe di papungu nasida jadi gokma 12 apang eba-eba siana 5 roti i naso sudah aka namangani. Rak mahita mancaha mamoto ma Yesus nang rona sida manoro ibana lau pabangkiton gabe raja jadi mampus masa dasar dulu di masa hatna. Hurian itu hatta di hamuna manami nanami sudai hita napungu dison secara khusus istimewa tu hamuna yang nakon nami yang akan sebentar lagi menyaksikan iman kepercayaan di tengah-tengah jemaatnya ini di HKBP Keramat Jati. Saya mau bertanya dulu kepada yang akan maka tidak kon hapur siaon. Bagaimana perasaan hari ini? Bagaimana? Masa? Karena udah gak belajar lagi ya? Nggak dimarahi lagi ya? Nggak ngerjain tugas-tugas lagi ya? Nggak wajib gereja lagi ya? Ternyata berat juga ya. 1 tahun dijalani. Tapi inilah hasilnya. Indah pada waktunya. Keberhasilan itu ada di tangan saudara di dalam menjalani prosesnya. Proses itu penting. Sehingga mengerti banyak hal
dalam menjalani Marguru Malua. Yang harusnya pulang gereja bisa jalan-jalan sama orang tua, tapi selama 1 tahun ini banyak yang tidak bisa bersama orang tua. Benar? Ini ngelamun ini. Ya. Fokus. Ya. Jangan ada pegang HP ya. Ntar kalau ada pegang HP nggak lulus loh. Masih ada syarat terakhir ya. Nggak lucu Inang. Enggak. Ya artinya supaya kita komunikatif. Ya. Apa yang bisa kau katakan kepada dirimu pada saat ini? Apa yang bisa kau katakan? Apa yang bisa kau janjikan pada dirimu sendiri? Berjanjilah pada diri sendiri, bukan kepada orang tua, kepada pendeta. Berjanji pada diri sendiri itu sama saja kamu berjanji sama Tuhan. Tapi setelah kamu berjanji, jangan kamu ingkari. Tentu janjimu, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus selama hidupku. Ya. Nah, nats ini akan memberangkatkan saudara semuanya, di mana ditumbuhkan di sana keimanan yang teguh tentang Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Luar biasa ini. Apa alasan kita patut berjanji kepada Dia, Tuhan Allah kita yang hidup itu? Karena Dialah yang berkuasa atas pemenuhan kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Bahkan Dia sediakan kebutuhan yang kekal. Itulah makanya saudara-saudara semua, khusus yang akan menyaksikan imannya, jangan kamu ingkari janjimu. Entah di sana sini banyak godaan, cobaan. Tetapi jadikanlah itu semuanya menumbuhkan semakin hari bertumbuh imanmu kepada Tuhan. Karena jawabannya ada di dalam teks ini. Tidak ada satupun yang bisa menyamai atau melampaui Tuhan Allah kita. Dan cara kerja Yesus di sini pun luar biasa. Yang menurut perhitungan manusia tidak mungkin Dia akan memberikan makan 5.000 orang. Persediaan tidak ada. Tapi itulah kata tidak mungkin itu bisa ganti mungkin. Mungkin. Manusia punya pemikiran yang terbatas. Sangat terbatas. Tapi pemikiran Tuhan unlimited. Tidak terbatas. Jadi kita melihat dalam kisah ini bahwa bagaimana Yesus
memberikan gambaran bagi kita semuanya bahwa Dia berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Proses yang pertama, keadaan muridnya mulai gelisah, mulai bimbang. Ibarat di suatu pesta, apalagi di pesta orang Batak, pesta adat. Kalau kurang sedikit saja sudah sibuk orang. Kurang do jagalon. Kurang udah keon. Dia jebar lu. Kan begitu. Kasihan yang punya pesta itu. Kan stres. Bukan senang lagi dia berpesta sesungguhnya. Pikirannya, cukupkah ini? Persediaan ini cukupkah? Cukupkah? Begitu. Nanti juga ini pada dirayakan ini kali ya. Anak-anak kami sudah motong apa bapak mama? Maniataha doh. Paling tidak manuk ate. Kan? Ya itu pokoknya maneat mak ate. Ya. Kalau diundang yang lainnya, cukupnya persediaan kita. Nah itu juga persoalan. Ya. Itulah kedagingan manusia selalu saja diganggui dengan hal-hal demikian. Tidak tenang, penuh kepanikan. Ya. Tetapi bagaimana Yesus menyikapinya? Ketika muridnya mengatakan supaya mereka semuanya itu dipulangkan. Karena alasannya tepat, tidak ada persediaan. Pada malam hari tutup di sana. Jangan samakan di Jakarta, kalau malam hari makin rame orang, kan? Makin rame lah. Buka di mana-mana, warung, kafe, restoran, dari kelas terik sampai kelas kakap ada di Jakarta ini. Mau jam berapapun terbuka. Mau berapa banyak porsinya bisa. Berapa yang mau diorder bisa. Siap dalam waktu 1-2 jam beres semuanya. Tapi bisa nggak kita bayangkan dalam kondisi yang sangat sulit, yang sungguh amat prihatin, Yesus ditempatkan dalam posisi yang demikian. Tapi betullah dia Tuhan, dia tidak gentar, dia tanya kepada si Filipus ini, di mana kita bisa beli roti supaya mereka makan? Yesus mengajak murid-muridnya berpikir, jangan terus menyerah. Lalu dikatakan si Filipus, kalau ada pun ini uang yang disebut adalah 200 dalam bahasa Indonesia dinar. Apa mungkin 1 dinar harganya sebanyak 5 orang yang bisa dikasih makan? Jadi kalau 200 dinar 1.000. Nah, dibagi-bagi juga ini nggak mampu. Menyerah si Filipus. Nggak sanggup aku, katanya gitu. Datang si Andreas, dibilangnya, ini ada 5 roti, 2 ikan. Yang sesungguhnya bekal ini dipersiapkan dari keluarga miskin untuk mereka makan anaknya, dan juga mau dikasih kepada si Filipus. Yang disebut roti jelai adalah roti yang penuh dengan keprihatinan, roti orang miskin lah itu. Gitu.
Kalau di sini mungkin ubi ya, mungkin ya. Bukan keju, ya. Begitu. Itu disiapkan. Nah, lalu Yesus mengajak, mari yang 5 roti dan 2 ikan. Yesus mendoakan dan bersyukur dan menyuruh membagikannya. Ternyata bisa terjadi melebihi dari batas. Molo didok Yesus pe moliate di parlehon mai tuaka nahuduli sian dekeipe songoni sa guru lomoni rohana sida. Sampai bosur nasida, bahkan marlobi jala di dokma papungu hamuma aka eba ibai asa unang magopo. Apa yang terjadi? 12 apang eba-eba sian 5 roti 12 bakul sisanya dikumpulkan. Apa yang mau dikatakan kepada kita pada saat ini? Pesan khusus buat kita semua tanpa terkecuali, dan kepada Amang Inang yang ikut dalam live streaming ini. Ini adalah contoh yang sangat baik bagi kita semuanya. Men-trigger kita untuk melakukan maksimal berbuat kasih terhadap sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Gereja adalah orangnya, bukanlah gedungnya. Pengalaman kami di Australia selama 3 bulan bersama-sama pendeta Australia, mereka kunjungan pastoral dengan membawa makanan dari gereja mereka masing-masing kepada orang-orang yang tidak mampu. Tak bisa bayangkan, namanya negara maju masih ada orang miskin. Apalagi kita negara berkembang, tapi sudah disebut lagi negara maju kita. Dekati 2045 kita jelas akan disebut negara yang amat maju, ranking kelima. Nah, mereka bukan kalau di kita bansos ketika ada perlunya. Ada penyakit, ada orang yang ulang tahun diberikan bansos, kan? Ini sudah rutinitas mereka lakukan itu. Enggak diganggu uang gereja, sesama-sama mereka saling masyurupan, saling membantu. Ada yang cacat, tidak bisa masak, pendetanya masak. Menyuapi orang yang berkebutuhan khusus itu. Coba. Sampai segitunya dilakukan mereka. Kita ini para pendeta, para sintua, jangan sombong. Sepertinya kita sudah hebat. Belum apa-apanya. Masih banyak kita belajar kepada orang-orang yang mau melayani luar biasa. Itu yang pertama, pesannya. Bahwa Yesus memberikan teladan bagi kita. Gereja adalah tangan perpanjangannya untuk melakukan pertolongan bagi orang-orang yang susah, yang menderita. Ini kebanyakan kita ini hanya slogan saja.
Tapi ini diingatkan kembali. Iman kita disegarkan kembali. Jangan iman yang tertidur, tapi iman yang bergerak. Ahadon abu tabain, tua kadongata, tu tetanggata. Ima naparjul, napaduahon. Ini buat kita semua, tapi khusus buat anak yang akan menyaksikan iman. Bersyukurlah. Bersyukur itu bukan karena kita punya banyak. Gitu. Bisa saja banyak juga kurang bersyukur. Udah ada makanan dimasak orang tua kita, entah simbok kayak itu. Susah banget makannya. Macam-macam permintaannya. Sampai bingung bapak mamanya. Habis uang. Banyak untuk ke situ. Nggak enak masakan di rumah. Go food. Ini pak. Aku mau pesan ini. Ini enak loh. Pizza Hut, kan gitu. McDonald. Apa tuh kopi apa yang enak? Kopi apa? Kopi kenanga, nggak pernah Inang minum itu. Iya. Oke lah, Inang ikuti. Udah dibeli orang tuanya supaya kalian rajin belajar, kan begitu. Tapi nggak dihabiskan, kan gitu. Kamu nggak tahu kesedihan orang tua. Emangnya uang itu datang dari langit atau daun-daun itu? Enggak. Nih sampai keringat orang tuamu, sampai bisa nggak tidur mereka. Ya, harus bersyukur apa yang ada padamu. Ya. Dengan bersyukur kamu bisa menikmati apa yang ada padamu. Kalau tidak bersyukur, ya, kamu nggak akan bisa menikmati. Seenak apapun itu makanan. Hanya ceplok telur aja pun kalau kau berdoa, bersyukur, enak itu. Jadi vitamin. Ya. Jangan selalu saksang. Apalagi? Apa kesukaan kalian? Panggang. Nanti makan panggang kita ya. Ya. Itu makanan favorit Inang itu, kan? Ketahuan deh. Ya, tapi jangan margota ya. Ya gitu. Iya. Apapun itu makanan kalian itu. Ya. Nah, makanlah secukupnya. Ya. Jangan sampai kalau di pesta sampai tinggi kali, ya. Banyak sisa-sisanya. Habis itu dibuang begitu. Kan sayang, banyak orang tidak makan. Tapi kita berlebihan. Ini kita harus boleh memperbaharui diri dengan teks ini. Kita boleh kasih teman kita. Kalau misalnya ada makanan kita lebih, dibawalah dari rumah, ya kan? Share lah sama temannya. Ya, lu mau nggak makan ini? Siapa yang pernah share makanan sama temannya? Tunjuk tangan. Ini laki-laki mana ini? Oh, makan sendiri. Siapa yang suka share berbagi makanan sama temannya? Iya. Ya, itu bagus ya. Tapi jangan pula lebih banyak makanan temannya daripada kamu, kan gitu. Nanti susah juga orang tua. Ini rajin bawa makanan, bener nggak dimakan ini? Kan gitu. Habis mak. Tapi habisnya sama temannya, kan gitu. Harus dimakan juga begitu. Dan baru berbagi begitu ya. Nah, ini yang menarik lagi satu poin tadi, poin kedua. Poin yang ketiga adalah umat sudah hitam. Unma namaul tadopi. Betul-betul kehidupan ini tidak selalu di atas. Ya, anak-anak pelajar sini enggak selalu di atas. Kamu masih panjang perjalanan hidupmu. Oke lah, mungkin orang tua masih bisa sekarang.
Tapi nanti-nanti belum tentu selamanya bisa. Ingat ini. Ya. Bahwa bisa dalam kondisi kita berubah total. Ya. Gak punya apa-apa. Untuk makan aja susah. Lalu bagaimana ya kita menghadapi kehidupan yang seperti itu? Ini disebut jangan berputus asa. Yesus mau mengingatkan murid-muridnya. Jangan mudah menyerah, tapi berusaha. Kalau anak muda terus berusaha, tapi tidak mencapai hasil, itu beda. Dengan anak muda tidak mau berusaha. Jadi keadaan apapun yang kita alami kalau sudah berusaha, jangan pernah berputus asa. Ada Tuhan menolongmu. Kamu berdoa. Kamu serahkan hidupmu. Lihat perempuan Ina Sarfat. Gak ada kehidupannya lagi. Anaknya juga bisa mati kalau ini diberikan kepada hamba Tuhan. Tapi dia berserah. Apa akhir hidupnya? Berlimpah-limpah berkatnya. Jadi kesimpulannya, kita diuji iman kita sejauh mana selama hidup kita. Selama perjalanan hidup kita selanjutnya, bagaimana kita selalu menghadapi segala yang sulit, sangat sulit, super sulit. Tapi jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Karena Tuhan ada. Dia memberkati kehidupan kita. Dia tahu. Jadi jangan poin kita kepada masalah kehidupan kita itu. Tetapi perbaikilah kehidupan kita, spiritualitas kita dengan Tuhan. Biarpun kita nanti jadi orang kaya, kalau spiritualitas kita nggak beres, nggak ada gunanya itu. Tapi kehidupan yang biasa-biasa saja, itu menjadi berkah. Bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Itu yang Tuhan maksudkan di sini. Jadi itulah poin yang paling terpenting buat kita semua hamuna amanami nanami. Nah toras. Nah naing makatidakon haporsiaon ya nakot taon hamupe honado di jamitaon. Mungkin selama ini banyak pergumulan. Mungkin sampai sekarang banyak pergumulan, saudara. Gak ada kan pernah selesai masalah itu. Dia akan datang terus sampai mati. Entah dia pejabat, enggak pejabat, masalah datang. Tapi Tuhan mau menguji imanmu. Amang inang. Sejauh mana kuat menghadapi ini. Ikon kuat madah. Ya. Lihat buktinya anak ini sudah melangkah selesai. Kan luar biasa on. Setahun hamuna manur nasida. Marguru ho. So tundang lulus. Buktinya 2 orang gak lulus. Soal hadir saja. Kan begitu. Nah lulus bialakon. Nah tinggal selanjutnya tatangakon nasida. Ulanido tangyangi. Ntar lagi besar-besar ini. Ada di Amerika sekolahnya, ada di Medan. Tadi mana maunya mereka? Gak bisa kita tahan mereka ini. Alani margogo mahamu amang inang. Ada Tuhan yang menjaganya.
Kita terbatas menjaga anak-anak kita. Tapi ingat, relasi amang inang ko dibangun setiap hari. Mangido tu Tuhani, ramoti Tuhan habis keluarga. Aka kebutuhan ni yan akot taon. Unang mabiyar di sini. Bahwa di Matius 6 ayat 25. Oma tatiyok. Unang holsohor kamu hosamuna sumarihon si panganon. Manang daging muna pasari-sari parabiton. Da umarga hosa sian si panganon. Da umangat daging sian parabiton. Berik kamuma pidong akan namar tonga-tonga langit. Akan naso manabur, naso manggotil, naso papunguhon tu sopo. Tongdo di parmudu-mudu amamuna na di banua gicangi nasida. Da kudang dope hasurungan munai siani hidokan amang inang. Jadi jangan pernah mengatakan kita sebagai orang tua Tuhan tidak memberkatiku. Ya. Tauba man, nguladong songoni terlalu ibaratna mengatur Tuhan. Alai tabay ma tapajonok dirita. Bahwa semua dicukupkan oleh Tuhan. Apa kebutuhan anak-anak kita gak pernah kekurangan bagi orang yang percaya. Amin. Gak pernah kekurangan. Kalau kita corek-corek dulu sejak anak ini lahir sampai sekarang, kok dari mana jalannya bisa ini hidup? Anak berapa? Ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 7 kali anak kita. Tapi kok bisa semua mereka sekolah? Ah, itulah. Alani sudah kita tutup ma di akhir nih jami tahun bahwa perlu kerjasama. Sengodia Yesus membangun kerjasama tua kasih sianna. Sengoni mahamuna anak-anak kami bisalah kerjasama dengan orang tua ya. Jangan orang tuamu terus mengambil hatimu. Ya. Bilang dulu sama orang tuamu, I love you, ma, pak. Kok diketawain nih? Serius ini inang ngomong. Ya, I love you bapak, I love you mama. 1, 2 ya. I love you bapak, I love you mama. Betul nggak ini? Kos laki-laki dulu, nggak terdengar laki-laki. Ya kita mau dengar dulu, biar senang orang tua kita. Tambah panjang umur mereka. I love you bapak, I love you mama. Waduh, ulangi Jo. 1, 2 ya. I love you bapak, I love you mama. Kayak main-main kalian. Coba kita tes dulu perempuan ini. Bilang 1, 2 ya. I love you bapak, I love you mama. Tepuk tangan. Waduh kam. Nggak puas sih nang lihat pilin dua. Mau nggak lulus ini? Bilang sekali lagi, seriuslah dulu. 1, 2 ya. I love you bapak, I love you mama. Iya bu, excellent. Ya mau kerjasama ya. Ya sejak nanti maka tidak pun hapus siaon, bangun hubungan yang baik dengan orang tuamu. Sehingga mereka berbahagia untuk menjalani kehidupan ini. Amin.
Amin.